Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih wal khatib liman sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa alihi wa sahbihi wa bidaril azim. Alhamdulillah, kita di penghujung surah Maryam. Yauma nahsyurul muttaqina ilar rahmani wafda. Ayat ini menerangkan keadaan orang beriman di saat mereka datang menghadap Allah. Yauma, di hari nahsyuru. Hasyar itu dikumpulkan atau digiring. Al-muttaqin, orang bertakwa, biimanihim. Ilar rahman, menghadap kepada Allah yang rahman. Wafda, jamu wafid, bermakna rakib. Jadi pada berkendaraan, ya, orang bertakwa nanti datang kepada Allah berkendaraan. Nah, ini juga mungkin, tapi bukan hanya kurban sebenarnya. Karena ada hadis mengatakan hassinu dohayakum wa innaha madayakum yaumal qiyamah. Perbaguslah sembelihan kurbanmu karena itu kendaraanmu nanti di hari kiamat. Makanya kita kalau berkurban, kenapa harus kambingnya harus bagus, berisi, tidak cacat? Orang bilang kan buat disembelih, ngapain pakai cakep-cakep mau gitu. Toh disembelih juga, toh dipotong-potong juga dagingnya, kenapa harus bagus gitu kan? Ya. Ternyata bukan ke sana, itu dilihat dari pengorbanan. Kita kalau sudah rela mengorbankan apa yang kita suka, apa yang baik bagi kita, jadi dilihat dari sisi pengorbanan tadi. Nabi nyuruh perbagus, jangan yang tanduknya rusak, jangan yang buntung ekornya, jangan yang ini yang cacat, yang ada sakitnya lah dan lain-lain. Cuman bukan hanya kurban, itu dari amal soleh juga. Itu nanti jadi kendaraan, mengumpulkan. Kayak kita juga, kayak kendaraan kan, uang dari mana aja kan bisa. Tidak harus dari kurban, tidak harus dari ini. Yang jelas orang kumpul amal soleh. Kalau kita di dunia ngumpul uang banyak, ya bisa beli kendaraan bagus. Udah itu aja. Jadi nanti di hari kiamat, kendaraan orang bagus, ya dari amal-amal soleh yang dari mana-mana. Dari ini, dan lain-lain. Wa nasukul mujrimin, dan kita giring orang-orang kafir, orang jahat, ila jahannam, ke neraka jahannam, wirda, jalan kaki kehausan. Jadi orang beriman berkendaraan bagus, buat tidak haus. Orang jahat, orang kafir sudah jalan kaki, haus lagi.
Ya, ini gambaran manusia di hari kiamat di saat datang menghadap Allah. Wirwari di makna masin absan. La yamlikuna syafa'ah. Orang kafir, orang jahat tidak ada lagi yang memberi syafaat. Jadi berarti orang Islam yang bersalah ini ada syafaat. Ya. Illa man ittakhadha indar rahmani ahda. Kecuali yang memang udah ada kesepakatan dengan Allah, janji syafaat. Di antaranya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah janjikan syafaat. Ya. Jadi syafaat ini pembelaan. Di surga ada, di surga masih ada syafaat ya. Nanti bilang, kok di surga syafaat? Ya. Jadi di surga ada orang derajatnya rendah, dapat syafaat jadi tinggi. Contoh anak sama bapak, bapaknya rajin tahajud, anaknya mandiin burung aja kerjaannya. Ya, ya sama-sama Islam sih, sama-sama Islam. Bapak rajin ibadah, yang anak kurang, otomatis kan lain lah. Tapi nanti dapat syafaat, anak ini dinaikin, ketemu sama bapaknya. Ya bapak seneng lah ketemu anak, walaupun kayak di dunia juga. Di dunia juga. Kadang bapak sama anak ada yang disyafaati anaknya. Ya urusan ekonomi aja. Ya, ada anak kesian, penghasilannya kurang, bapaknya masya Allah. Jadi anak diangkat. Ya, dapat kesenangan juga. Walaupun itu bukan hasil kerjanya dia. Ya. Kebalikannya juga, ada orang tua mungkin hidupnya di bawah, anaknya sukses, orang tua dinaikin. Ya itulah gambaran syafaat. Ditolong, dibantu ya. Jadi dari rendah ke atas. Jadi dalam surga pun ada syafaat. Kecuali yang Allah beri izin. Siapa yang dapat izin dan diberi syafaat? Orang yang sudah masuk pendaftaran baca la ilaha illallah wala haula wala quwata illa billah. Jadi orang yang tidak baca syahadat artinya tidak Islam, tidak bisa. Makanya anak tidak bisa lagi mendoakan orang tuanya yang mati kafir. Ya. Kalau mati berdosa mah nggak apa-apa, wajar. Kalau kafir sudah disekat, tidak ada lagi. Nah itulah sebabnya juga masalah kebaktian, anak tetap dianjurkan bakti sama orang tua, walaupun orang tua kafir, tapi sebatas di dunia. Ada orang tuanya kafir, anak nggak boleh menyusahkannya, ya dibantu apa gimana bakti anak pada orang tua semasa hidup saja. Nah kalau udah meninggal ya udah jangan didoakan lagi karena nggak ada gunanya, karena dia kafir. Kalau dia Islam tetap bakti lanjut. Bakti apa? Ya didoakan, karena ada orang bertanya ke Nabi, hal baqiya min birri walidayya abirruhuma ba'da mautihima. Saya masih bisa nggak berbakti ya Rasulullah setelah kematian orang tua? Orang tuaku udah meninggal, masih bisa nggak saya bakti sama dia? Kata Nabi, na'am, iya. Anta doa, kamu doakan. Orang tua meninggal kita doakan, itu bakti namanya. Wa anta tasaddaqa, kita sedekah niat pahala buat orang tua, bakti juga. Orang tua kita dulu punya sahabat, dia suka, kita datangi sahabatnya, kita hubungi, bakti juga namanya. Antasila ahla wudi abi, ya.
Jadi ayah kita, ibu kita dulu ada orang yang dia suka, kita hubungi. Apalagi mungkin orang tua kita bantu dia, kita bantu juga. Itu bakti juga. Ini syafaat, ya. Wa qalul yahud wan nasara wa man za'ama annal malaika banatullah. Ini ada lagi manusia, itu mereka punya keyakinan, apakah dari kalangan Yahudi, Nasoro dan siapapun dia, menganggap malaikat itu putri-putri Allah. Kayaknya sekarang masih punya keyakinan begitu. Coba, kadang-kadang jatuh dari langit, putri bersayap, itu kan malaikat tapi perempuan, bukan laki. Nah, orang yang mengatakan malaikat perempuan kafir. Kalau mengatakan malaikat laki-laki fasik. Berdosa tapi tidak kafir. Alasannya apa? Karena malaikat pernah menjelma jadi laki pada zaman Nabi. Di saat beliau dengan sahabatnya duduk, tiba-tiba ada orang datang. Tapi ternyata bukan orang, jelmaan Jibril, malaikat. Ya, kunna julusan indan Nabi. Riwayat sahabat Sayyidina Umar, kita pernah duduk bersama Nabi. Ittala'a alaina, tiba-tiba ada orang muncul. Syadida bayadis thiyab, bajunya putih bersih. La yura minhu atharus safar, tidak ada bekas habis jalan. Nah, orang biasa jalan di padang pasir, pasti baju putihnya itu agak sedikit berdebu. Ini nggak ada debunya sama sekali. Syadidu bayadi sawadi sya'ar, rambutnya hitam mengkilat. Nah, orang kalau jalan di padang pasir, rambut nggak bisa mengkilat, pasti ada debu-debu, kan debu padang pasir, ya. Duduk, tanya kepada Nabi tentang Islam, iman, ihsan, tentang kiamat, tanda kiamat. Setelah selesai, pulang tuh orang. Nabi tanya sahabatnya, tahu nggak siapa tadi? Kata sahabat, Allah yang lebih tahu. Kata Nabi, huwa Jibril. Itu tadi malaikat Jibril, menjelma jadi seorang laki-laki. Tapi keaslian Jibril nggak ada bilang ada jenis laki perempuan. Jadi malaikat itu tidak berjenis, tidak ada laki, nggak ada perempuan. Makanya malaikat tidak dikonsumsi makanan. Jadi malaikat itu kekuatannya dari zikrullah. Jadi kalau dia baca zikir udah kuat aja. Kalau kita itu makan, ya itulah. Tidak ada syahwat, maknanya tidak nyari lawan jenis. Nah, ini ada kelompok mengatakan malaikat putri-putri Allah. Ya. Wa qalu takhadar rahman walada. Mereka berkata Allah punya anak. Qala ta'ala lahum laqad ji'tum syai'an idda. Kamu telah melakukan sesuatu kemungkaran, menisbatkan kepada Allah anak. Mungkaran audiman. Takadus samawat, hampir langit yang fatir, pecah itu langit. Ini kemarahan dari Allah, ya. Ya kalau Allah menghendaki pecah, ya pecah aja. Cuman di sini Allah menggambarkan kemarahan. Bagaimana orang kalau marah biasanya? Ada getaran. Sampai ya biasa deh. Kalau orang biasa kan biasa tiba-tiba mukul jendela apa. Kadang pecah, kadang getar doang. Ada yang mukul ini, mobil kadang di ini. Ada yang cuman penyok, ada yang pecah kacanya. Itu kan reaksi marah, ya. Makanya di sini Allah mengatakan hampir langit itu pecah. Kenapa? Iya, karena Allah marah. Ada orang bilang Allah punya anak. Ya, itu aja.
wa tasydidit ta bin syiqaq minhu wa tanshaqqul ard, bumi juga ya hampir pecah, wa takhirrul jibal, gunung goyang ya, itu reaksi marah. Lahir hadda ay tantiku alaihim min ajl anda aulir rahmani walada. Di saat mereka mengatakan Ar-Rahman, Allah yang Maha Penyayang, punya anak. Qala ta'ala wa ma yanbaghi lirrahman, tidak pantas bagi Allah Ar-Rahman ayattahida walada. Ya, maknanya Allah enggak ada anak. Ela yaliku bihi dzalik in ema kullu man fis samawat, tidaklah semua yang di langit itu hamba Allah. Ya anak enggak mungkinlah hamba. Hamba itu kan ini diperlakukan semaunya ya, ciptaan ya Allah, budak ya, hamba. Illa atir rahmani abda dzalilan khadi'a yaumal qiyamah. Minhum Uzair wa Isa, termasuk Uzair dan Nabi Isa, karena Uzair dianggap Tuhan oleh orang Yahudi, Nabi Isa dianggap Tuhan oleh orang Nasoro. Laqad ahsahum wa addahum adda. Allah telah meliput semuanya apa yang dilakukan oleh hambanya. Ya. Fala yakhfa alaihi mablaga jam'ihim wala wahid minhum. Enggak ada yang tertutup bagi Allah. Global atau perincian, mablak seluruh dan satu-satu pun Allah tahu. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Semua nanti datang menghadap Allah sendiri-sendiri. Jadi orang nanti enggak mau ketemu bapak, takut dituntut. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani. Di hari orang lari dari ayahnya, dari ibunya, dari anaknya, dari istrinya, dari suami bagi ibu ya. Kenapa lari? Takut dituntut. Kalau di dunia kan enggak, kita kalau ada apa-apa kita cari orang paling dekat. Ini tadi 5 golongan: bapak, ibu, anak, istri, sohibat aja ya, saudara ya, saudara, bapak, ibu, anak, istri. Kalau orang lari dari ini, gimana yang lain? Ya cuma kenal-kenal sebentar. Kan kenalnya ini sudah rapat. Lari takut tuntutan, takut pahalanya diminta. Ya. Jadi manusia datang sendiri, semua pada menghindar. Ya. Datang sendiri-sendiri. Farda bila mal, tidak ada harta yang dibawa, tidak ada penolong yamna, ya. Ya memang nggak bisa bawa apa-apa sebenarnya. Walaupun mungkin mau, nggak bisa. Mau bawa bagaimana? Mau bawa duit, memang laku di sono. Ya. Innal ladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya mereka yang beriman dan beramal soleh, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda. Allah jadikan padanya wud, cinta. Jadi cinta itu dari Allah. Allah bisa cabut itu cinta. Allah juga bisa kasih. Nah ini ada hadis menyuruh kita stabil. Kalau cinta jangan berlebihan. Kalau benci juga jangan berlebihan. Karena bisa orang yang kita cinta akhirnya kita benci. Bisa juga orang yang tadi kita benci kita cinta. Jadi makanya jangan lebih, jangan kelewatan. Kayak suami istri, kalau udah marah sama bininya kayak kiamat. Orang kampung denger sekampung. Sore-sore boncengan nempel kayak tokek. Heran. Pagi-pagi ribut kayak udah mau kiamat. Sore mah rangkulan lagi.
kan nggak enak dilihat. Tadi kayak udah pecah itu rumah. Jadi makanya kalau ribut sedang, kalau bisa tetangga nggak dengar, karena ntar baik lagi, ya. Jadi benci jangan kelewatan, cinta juga jangan kelewatan. Ada juga tuh cintanya, ya, belum kawin tuh, yayang aja terus. Setiap kali yang di mana yang, akhirnya kawin, yayang kagak ada sama sekali ya. Ini yang jadi dicicil. Ya, maknanya jangan juga benci, ya ada sayang, ada momen-momen. Jangan overdosis sayangnya, ntar habis nggak ada lagi, ya, nggak bisa ngebagi. Jadi nanti cinta kelewatan, benci juga kelewatan, ya. Jadi luar biasa ya agama, cinta aja suruh bagi, suruh atur itu cinta, ya, suruh atur cinta. Fima bainahum yatawadun wa yatahabun, antara sesama saling cinta. Wa yuhibbuhumullah wa inna ma yassarnahu ay Al-Qur'an, sesungguhnya kami mudahkan itu Quran, bilisanin Arabi, ya Quran turun di Mekah pada zaman Nabi. Orang-orang di sekitar Nabi berbahasa Arab, otomatis Quran bahasa awal, tapi baik. Nah, di saat kita akan mendalami agama, kita pelajari itu bahasa Arab, tidak ada salahnya, kan lebih baik, ya. Alhamdulillah di mana-mana juga, hampir seluruh dunia bisa dipahami Quran, ya, bisa. Kita lihat, anaknya alhamdulillah 1-2 huruf kita tahu, ini kita tahu. Padahal kita bukan bahasa Arab, ya, bahasa kita masing-masing. Bilisanin Arabi, litubashshira bihil muttaqin, untuk memberi kabar orang bertakwa, al-faizin bil iman, wa tunzira bihi qaumal ludda, dan memberi kabar ancaman bagi kaum Lut, alat, artinya orang-orang yang kaku, keras, ingkar, tidak mau diberitahu, tidak mau dinasihati, melawan agama, dilawan aturan Allah, dilawan. Jadi Allah ingatkan dia dengan Quran juga. Ahlu jadal, maunya berdebat, ya, mencari kesalahan-kesalahan Al-Quran dan lain-lainnya. Wahum kufar Mekah, ya, awal penentangan otomatis orang kafir Mekah, terus berlanjut sampai kiamat. Siapapun orangnya, kalau modelnya sama ya sama aja. Wakam, berapa banyak katsiran ahlakna qablahum min qarn, berapa banyak generasi sudah dihancurkan oleh Allah. Ada sisanya, kita lihat, ada sisa-sisanya. Ya, kayak kerajaan Samud ada di Yordania, di Yaman, di mana kerajaan Romawi ada puing-puingnya semua kan dilihat, banyak sisa-sisa. Mungkin kayak kita ada candi-candi apa semua, itu kan raja-raja semua, raja-raja yang berkuasa, menguasai wilayah yang luas, rumahnya besar, kan raja-raja rumahnya besar, rajanya ini udah nggak ada yang ngurus, hektaran. Tidak usah rumah hektaran, rumah-rumah ini aja kadang-kadang penghuninya udah tua, ya, penghuninya tua, sudah nggak bisa diurus lagi. Kan banyak tuh rumah-rumah di komplek besar tuh, rumahnya 4.000 meter, orangnya tinggal 2, nenek-nenek sama kakek-kakek, ya, akhirnya ke toilet pakai pegangan. Takut kepleset meninggal aja deh. Ya, kejauhan. Itu belum istana ya, rumah-rumah udah angker, tahu angker, orang ngelihatnya lewat, dijual kagak laku-laku. Ya, kita mau beli duit kita kagak cukup. Susah. Ya,
Belum istana aja sudah kelihatan sekarang. Banyak tuh di daerah elit-elit dijual lama udah. Itu anunya spanduk dijualnya udah kering. Benar. Iya. Ya, berapa banyak kami hancurkan kata Allah. Dilihat, fanzuru, lihat kata Allah, jalan. Kau lihat. Ya, mana kekuatannya udah hilang, ya. Dulu kekuasaannya, dulu ditakuti orang, disegani. Satu-satu jatuh. Jatuh. Ngomong gak ada yang lihat lagi, gak ada yang dengar. Kornen, ahlakna, generasi min ummah, minal umam, madiyah. Bitakdzibihim rusul, mereka mendustakan para rasul. Hal tuhis, apakah kamu minhum ahad, apakah ada dari kamu tasma, masih ada suaranya enggak kedengeran? Udah enggak ada suara apa, udah pada mati. Enggak ada lagi suara-suaranya. Suara bentakannya, suara ininya, suara ancamannya. Kan banyak tuh penguasa pada congkak semuanya. Nanti hilang satu, ya, nggak ada lagi terdengar. Hal tasma'u lahum rikza, sautan khofiyya, suara halus pun tidak terdengar lagi, ya. La fakama ahlakna, sebagaimana kami hancurkan mereka, ulaik nuhlik haula, kita juga bisa menghancurkan siapapun yang sombong di permukaan bumi. Ada pertanyaan, silakan. Adakah manusia yang bisa memberi syafaat di hari kiamat selain Nabi? Ada. Selain Nabi, ada namanya syafaat perorangan. Nabi pernah bersabda, likulli mu'minin syafa'ah. Setiap orang beriman itu Allah kasih jatah syafaat. Ada jatahnya. Ada yang mensyafaati satu orang. Ada yang mensyafaati 2, 3, 4. Malah ada satu umat Nabi, ini baru umat ya. Itu namanya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat. Maknanya beliau tidak ketemu Nabi. Tinggal di pedesaan di Yaman. Hidup di zaman Nabi. Dia kepengen ketemu Nabi, cuman punya ibu yang tua. Kesian sama ibunya. Kalau dia pergi ke Madinah, dia khawatir nggak ada yang ngurus ibunya. Tuh, ini bakti. Bagaimana utamanya orang bakti sama ibu. Kepingin menemui Nabi, kalau ketemu Nabi kan statusnya sahabat kan. Ya, cuman dia tidak tega ninggalin ibu. Sampai Nabi wafat. Sebelum Nabi wafat, Nabi sebut Afdhalut tabi'in. Tabi'in itu pengikutku. Paling utama pengikutku seorang namanya Uwais. Karena barram bi ummi. Nabi tahu lagi, dia bakti sama ibu. Ya, ada tandanya di pundaknya. Ada tai lalat di pundaknya. Sahabat Umar bin Khattab dan juga sahabat Ali bin Abi Thalib suruh minta doa kalau ketemu dia. Ya. Nah, ini tadi. Yashfa' li ummati bi adada Rabi'a wa Mudhar. Nabi mengatakan itu nanti mensyafaati umatku sejumlah kabilah Rabi'a dan Mudhar. Ini Rabi'a Mudhar suku terbanyak di zaman Nabi. Mungkin kalau kita di Indonesia suku Jawa kali ya, paling banyak. Jadi dia mensyafaati umat Nabi. Ini belum nabinya nih, baru umat. Sejumlah 2 kabilah dia syafaat. Ada juga syafaat orang hafal Quran, mengamalkan. Mensyafaati keluarganya 70 sudah wajib masuk neraka. Enggak masuk neraka itu keluarga. Kenapa? Ada satu anggota hafal Quran. Makanya kalau ada ponakan sekolah hafal Quran, kirimin jajan. Jangan minta syafaat doang, ngasih jajan. Susah.
Ya benar kan mereka hafal Quran. Kalau boleh jangan dia mikir. Jangan mikir nyari duit. Biar kita yang menutupi kebutuhannya. Memang harus begitu. Karena kesian penghafal Quran kalau disuruh jual cincin. Kacau hafalannya dah. Ya jadi biar dia nggak mikir apa-apa. Dihidupi namanya. Nah kita yang menghidupi dari keluarga nanti dapat syafaat. Jadi itu namanya syafaat. Ya, jadi ada syafaat selain Nabi. Ada lagi silakan. Mohon penjelasan di 10 hari Dzulhijjah sebagai hadis menerangkan disamakan berjihad di jalan Allah sampai mati. Dzulhijjah ataupun Dzulqa'dah juga Muharram ini adalah Ashhurul Hurum. 3 dari 4 bulan haram yang disebut dalam Al-Quran, inna iddatas syuhuri indallahi isna asyara syahran di kitabillah. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah ada 12. Yauma khalaqas samawat, sejak penciptaan langit dan bumi, minha arba'atul hurum. 4 diantaranya dari 12 bulan haram, bulan terhormat. Nabi mengatakan salasa mutawaliyat, 3 berurut dari belakang ya. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Wa wahidun fard, 1 terpencil, Rajab, bulan haram. Nah amal di bulan ini Allah lipat gandakan. Ya. Nah yang namanya kategori jihad, ya sebenarnya amal apa saja itu mengandung jihad. Jihad ini penekanan. Jadi kita mau sedekah aja itu jihad. Kalau maunya nafsu mah nggak mau ngeluarin duit, kita tahan. Tapi kan kita lawan. Itu masuk bagian jihad. Berkorban. Sebagaimana jihad kita berkorban nyawa. Berarti harta berkorban harta. Berkorban waktu juga jihad. Kita maunya tidur, maunya istirahat, maunya makan, kita tahan-tahanin dulu deh. Kita ngaji, itu jihad juga kan namanya. Ya, jadi pengertian jihad penekanan untuk Allah. Kita korbankan waktu kita, harta, nyawa, kesempatan, kesenangan. Ya. Jadi penilaian jihad ya memang betul. Ya, kita jihad untuk baik, untuk beramal ya. Maknanya jihad itu apa saja? Menuntut ilmu jihad, bahkan menghidupi keluarga juga jihad dan lain-lain. Mendidik anak jihad, susah memikirkan mereka, semuanya. Jadi semuanya digolongkan dari arti jihad. Ada lagi? Beliau katanya kaget bahwa di Indonesia itu kalau kurban itu harus ada namanya satu sapi untuk 7 orang seperti satu. Kalau menurut beliau katanya ya kurban satu keluarga ya satu, mau otak satu atau sapi sebuah satu gitu, tidak harus dirinci namanya 7 orang gitu bagaimana? Kalau saya Ali sih kita masih itu kabur. Maksudnya dia punya pendapat, dari satu sisi dia kadang bertentangan dengan kelompok Wahabi, dari satu sisi kadang kelihatan masih mendukung. Ya saya sih mengatakan masih ada sisa-sisanya, ada sisa-sisa. Seperti dulu ada pendeta Yahudi masuk Islam, sudah Islam tapi sisa-sisa Yahudi masih ada. Tapi bukan Yahudi, bukan. Masih ada sisanya gitu. Apa sisanya? Orang Yahudi itu kalau hari Sabtu tidak keluar rumah. Diliburin Sabtu. Karena Sabtu Sabat, hari besar Yahudi. Ini Abdullah bin Salam waktu masuk Islam, hari Sabtu nggak keluar rumah. Padahal udah Islam. Dan juga orang Yahudi nggak mau makan daging onta,
nggak mau makan daging onta. Sedangkan daging onta itu tidak haram. Memang di kalangan Yahudi mereka tidak makan daging onta karena kakek moyang Yahudi yaitu Nabi Yakub. Yakub kan Israel. Putra Yakub namanya Bani Israel. Itu Bani Israel dari Yahudi. Nabi Yakub nggak makan daging onta karena ada asam urat. Ya. Tapi kan bukan berarti daging onta haram. Cuman karena ada penyakit yang membuat beliau lebih keras itu asam uratnya. Jadi dia nggak makan. Anak-anak cucunya ngelihat, kok kakek kita nggak makan daging onta, dia nyangka daging onta haram, padahal tidak. Nah ini Abdullah bin Salam Yahudi tadi udah Islam, tidak makan daging onta dan tidak keluar dari rumah dari hari Sabtu ini. Tegur oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Kembali kepada Syekh Jabir. Ini saya pribadi melihat fatwa-fatwanya kadang dia gabung sama kita. Ya, ini. Kadang juga masih berbicara ke sana-sana. Tapi saya juga tidak pernah menyinggung sih sebenarnya. Ya. Karena dia dari itu sebenarnya dari asal itu dari. Sekarang masalah pembagian ini kan sudah dari ulama kita udah. Ya. Sebenarnya orang yang punya adab itu sudah diukur. Kambing 1, onta 7. Boleh 1 orang 1 onta, boleh. Kenapa enggak? Boleh 1 onta 2 orang, boleh sampai 7. Enggak apa-apa kita kurban onta sendirian. Jadi tidak ada sebenarnya bilang harus 7. Insya Allah 1 orang 6 onta. Kenapa enggak? Kalau uangnya banyak, kalau kagak gimana? Enggak ada duit, enggak ada ini. Jadi sebenarnya enggak perlulah ngomong seperti itu. Ya. Jadi harus begini, harus keluarga. Kan tidak. Apa pengertian keluarga? Di Quran keluarga itu orang yang mendukung kita. Fir'aun Allah katakan ala Fir'aun. Nah sekarang orang kalau nggak punya keluarga, sedangkan dia mampunya cuman 1/7 daripada sapi tadi, bisanya uangnya segitu. Sedangkan di kampung itu adanya sapi, taruhlah nggak ada kambing. Apa adanya? Sekarang nggak ada kambing. Di kampung ada sapi. Saya cuma punya uang bisa beli 1/7-nya itu kambing. Iya kan? Artinya ada peluang untuk kurban. Kenapa harus begini? Sedangkan Allah itu tidak membebankan hambanya. Malah ada fatwa rahasia namanya. Kita kalau nggak mampu kurban kambing, boleh kurban ayam. Cuma jangan ngomong. Kita ambil dalil Afdhalul a'mal yauman nahri iraqatud dam. Paling bagus amal pada hari Idul Adha, Idul Nahar menumpahkan darah. Kan ayam kan paling nggak kan ada darah tertumpah. Cuman ayam nggak enak di expose. Kita rada minder. Ya haji bulan kurban ayam nggak enak. Jadi kalau kurban ayam kalau boleh diem aja dah. Itu boleh juga. Jadi agama ini sebenarnya baik. Tidak ada bilang nggak ini. Jadi kalau ada orang bilang ini nggak boleh ini, ngalahin Allah akhirnya. Allah ini kepingin hambanya senang, hambanya nikmat, hambanya enak, hambanya nggak ada susah. Yuridullah bikumul yusra. Jadi poin agama itu memudahkan. Kalau ada penekanan, ini sepertinya tidak sesuai dengan syariat. Ya, jadi akhirnya dia ngalahin Allah. Allah nggak pernah menekan hambanya seperti itu. Nah sekarang orang terlalu menekan. Harus ini, kalau begini ini, ya itulah. Jadi tidak sesuai dengan status Allah yang pengasih penyayang.
Ya, Allah pengasih. Apa sih namanya pengasih penyayang? Ya, pengasih penyayang kan berarti tidak membuat orang susah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Da'wahu ya subhanakallah wa tahiyyatu biha salam wa akhiru da'wahu